Wali Paidi tertidur di serambi masjid pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Paidi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha. Sehabis sholat duha inilah, Wali Paidi tertidur. Dalam tidurnya, Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. Injil Perjanjian Lama ini isinya lebih sempurna, ucap pastor ini. Wali Paidi dalam mimpinya ini, seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Paidi pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Dalam beberapa hari, pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik hatinya. Di bab terakhir pastor ini membaca bakal datang Nabi terakhir. Setelah membaca Injil Perjanjian Lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok Nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin benar sosok Nabi orang Islam yakni Nabi Muhammad memang benar adanya, karena sosok Nabi Muhammad memang sesuai dengan isi Injil Perjanjian Lama yang dibacanya. Dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir, bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin mempelajari Islam lebih dalam, dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Vatikan dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang, dia selalu membaca Al-Quran. Setelah khatam, dia mengulanginya lagi. Tanpa disadarinya, dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu, pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran, pastor ini berkata, "Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepadaku." Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadat, walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam, karena situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya, pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. Ketika ruh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini, dengan penuh keyakinan, mengucapkan syahadat. Seketika itu juga, Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya. Para wali-wali Allah di seluruh dunia banyak yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju kehadirat Allah, dan diberi kenikmatan di sisinya, tidak menuju ke neraka. Para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di televisi yang berada di pojok warung, mengabarkan kalau Paus Yohanes Paulus II telah meninggal dunia. Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya sama berzikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakannya, sandal para santri yang ditatanya semuanya pada berzikir. Sampai suatu pagi, Wali Paidi dipanggil Mbah Romo Kiai. Dan seperti biasanya, Mbah Romo Kiai menemui Wali Paidi di teras dalam didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. Setelah menyuruh Wali Paidi untuk meminum kopinya dan memberinya rokok, Mbah Romo Kiai berkata, "Nak, apa yang kamu alami itu hal yang wajar saja. Kamu jangan risau, setiap orang yang belajar membersihkan hatinya dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang. Bahkan, mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan, ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya sama berzikir. Inggih Kiai, tutur Wali Paidi. Besok kamu berangkatlah ke Malang. Berziarahlah ke makam Habib Abdullah Bil Faqih dan ayahnya Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini, kata Romo Kiai sambil menyerahkan secarik kertas kepada Wali Paidi. Wali Paidi dengan takzim menerima kertas kecil pemberian Romo Kiai.
Bacalah perintah Romo Kiai. Salamullahi ya Sa'adah. Dan seterusnya, Wali Paidi membacanya dengan melakukan salam tersebut. Salam itu memang sudah umum, dan di setiap kuburan wali banyak tergantung ucapan salam itu. Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib, dan Habib tidak berada di makam, maka ketika Habib mendengar ucapan salammu itu, insya Allah Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu, ucap Romo Kiai menjelaskan. Inggih Kiai, jawab Wali Paidi. Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja, perintah Kiai. Sofyan adalah putra Romo Kiai. Besoknya Wali Paidi berangkat ke Malang, ke pemakaman umum Kasin. Romo Kiai berkata, makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin. Hanya itu petunjuk dari Romo Kiai. Sedangkan Wali Paidi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Paidi tidak berani bertanya lebih jelas pada Romo Kiai, karena menjaga tata krama. Wali Paidi manut dan berusaha melaksanakan perintah Romo Kiai tanpa banyak bertanya dan protes. Sesampai di Malang, Wali Paidi langsung menuju alun-alun kota Malang. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Wali Paidi celingak-celinguk mencari tukang parkir. Tidak lama kemudian, ada tukang parkir yang menghampirinya. Wali Paidi lalu bertanya kepadanya, di mana daerah Kasin itu. Setelah mendapat penjelasan dari tukang parkir tersebut, Wali Paidi langsung berangkat ke daerah Kasin sesuai petunjuk yang diterimanya. Kira-kira 10 menitan, Wali Paidi sudah berada di daerah Kasin. Sekarang tinggal mencari di mana letak pemakaman umum Kasin, batin Wali Paidi. Wali Paidi bertanya-tanya kepada orang-orang yang ditemuinya, ternyata menurut keterangan mereka, pemakaman umum Kasin ada 2. Wali Paidi lalu menerangkan kalau dia berniat ziarah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan abahnya Habib Abdul Qadir bil Faqih. Setelah mendapat petunjuk yang jelas mengenai arah-arah ke makam, Wali Paidi melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, Wali Paidi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut, karena ketika sudah dekat, ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah. Jadinya Wali Paidi muter-muter saja di wilayah Kasin. Setengah jam lebih Wali Paidi berputar-putar di wilayah Kasin, karena setiap Wali Paidi bertanya, jawabannya berbeda-beda. Wali Paidi gundah hatinya, badannya tiba-tiba terasa capek semua. Dia lalu menghentikan sepeda motornya di tepi jalan. Dia turun dari sepeda motornya. Sejurus kemudian, Wali Paidi mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok Wali Paidi mulai tawasulan. Setelah selesai, Wali Paidi berkata dalam hatinya, Mbah Habib Abdul Qadir, Mbah Habib Abdullah, saya mau ke makam panjenengan, tolong tunjukkan di mana makam panjenengan, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi naik sepeda motornya dan mulai melanjutkan perjalanannya. Wali Paidi mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Paidi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah makam Mbah Habib sudah dekat, batin Wali Paidi. Wali Paidi mengikuti bau harum yang diciumnya, dan tidak begitu lama akhirnya Wali Paidi sudah berada di depan makam umum Kasin. Wali Paidi berputar dan masuk makam dari samping. Tampak di tengah makam ada bangunan kecil yang atasnya ada kubahnya yang berwarna hijau. Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir bil Faqih dan putranya Habib Abdullah bil Faqih. Ketika berada tepat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh Romo Kiainya. Salamullahi ya Sa'adah minar rohmani yahsyakum. Ucap Wali Paidi. Baru 1 bait dibaca, hawa di sekitar Wali Paidi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya Wali Paidi sampai terdiam sebentar, lalu dia melanjutkan membaca syir salam itu sampai selesai. Wali Paidi menunduk dengan penuh takzim. Wali Paidi merasa ada 2 sosok yang agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syir salam, Wali Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Paidi duduk, tiba-tiba seakan ada suara beduk yang ditabuh. Dung, diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Paidi. Ketika hawa itu menerpa tubuh Wali Paidi, seluruh tubuh Wali Paidi serentak berzikir. Allah, Allah, Allah. Wali Paidi membaca tahlil diiringi dengan suara beduk dum. Allah, 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 dum. Allah, Allah, Allah. Ketika hawa itu menerpa Wali Paidi, serentak seluruh tubuhnya berzikir.